Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Bani dari kelas 11 Jabe SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan produk saya, yaitu adalah marketplace VOC web yang bertujuan sebagai media di mana siswa atau warga STM yang lainnya bisa menjual dan juga membeli barang di web ini gitu. Nah, kita langsung saja ya. Web ini dibuat menggunakan kode Igniter 3, Bootstrap 4, dan juga menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan yang lainnya seperti itu. Lalu kita langsung saja ya. Di sini adalah halaman utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa produk yang sudah terdaftarkan sebelumnya. Ada gambarnya dan juga ada 3 tombol di masing-masing produk. Dan di sini kalau misalkan kita cek ya, ini ada info, dan juga di sini ada untuk mengunjungi tokonya, dan juga di sini ada untuk menambahkannya ke keranjang seperti itu. Kalau misalkan kita klik info, nah di sini ada ya jumlah, maaf bukan jumlah, tetapi di sini ada keterangan produknya seperti namanya, tokonya, dan juga yang lainnya gitu. Bisa kita lihat di sini saja. Masing-masing produk memiliki ya karakteristiknya masing-masing ya, yang sesuai dengan data-datanya seperti itu. Dan juga di sini ada visit ya, jadi kita bisa mengunjungi toko tersebut gitu. Kita coba gini aja. Nah, ini toko dari produk ini ya, bisa, oh ini produk yang tadi ya, ini adalah keterangannya ya, keterangan produknya. Terus di sini ada beberapa produk yang lainnya, ada bahagia bersama Al-Quran dan juga Quranic Motivation seperti itu. Dan halaman ini bakal nanti kita bahas ya. Kita lanjut aja di sini. Dan di sini ada ke keranjang gitu ya. Di sini untuk menambahkan ini produk ini ke keranjang ini, ke shopping basket ini seperti itu. Nah, misalkan kita klik, nah di sini ada keterangannya. Ini ingin produk want to bahagia bersama Al-Quran, produk ini add to your shopping cart. Jadi inginkah menambahkan produk ini ke shopping basket kita gitu ya, shopping cartnya. Dan di sini bisa klik OK atau cancel. Kalau misalkan cancel berarti kita batalkan. Nah, kalau misalkan ini kita OK. Tapi di sini ada ini ya. Kalau misalkan ini masih login, berarti kita belum login sama sekali gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan ke keranjang, tapi kita belum punya login, kita coba. Seharusnya belum boleh ya, karena belum ada datanya gitu. Coba kita cek, maka langsung didirect ke halaman login dulu gitu. Karena kita belum ada gitu ya data ini ya. Jadi harus login terlebih dahulu. Dan juga kenapa sih ini kita belum login tetapi masih bisa mengakses beberapa halaman. Nah, karena misalkan ada user yang ingin lihat dulu gitu produknya apa, toko-tokonya apa saja seperti itu. Lalu kalau misalkan kita login, kita bisa mengakses nih seperti menambah ke keranjang, my profile ini bisa diakses. Tapi kalau misalkan belum ada user, itu nggak bisa diakses nih. My profile, details update, shopping basket, tracing data seperti itu. Mari kita coba login ya, login terlebih dahulu. Kita masukkan emailnya. Maaf, karena kita belum ada akunnya ya, kita belum ada akunnya sama sekali. Di sini kita diperintahkan memasukkan email dan password. Kita belum mempunyai akun sama sekali. Kita create an account. Create an account. Di sini halaman sign in ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan, ada beberapa peraturan di halaman sign in. Yang pertama adalah ini semua wajib diisi. Kalau misalkan kita isi, misalkan hanya first name dan last name saja ya. Misalkan Muhammad Fatur Bani, kita register. Nah, oh ya ini wajib diisi. Kalau misalkan kita register. Nah, ini harus di sini tuh. Ini belum masuk ke dalam database-nya ya. Gitu. Password field is required, the email field is required. Jadi ini semuanya harus dibutuhkan, harus diisi seperti itu. Kita isi dulu ini ya. Dan juga untuk email itu kita tidak boleh memasukkan email yang sudah ada di database. Jadi kita harus memasukkan email yang belum ada di database kita gitu. Kebetulan ini Coursera email ini sudah ada di database ya. Kita coba masukkan ya, email ini. Coba kita masukkan dulu passwordnya 12356 12345. Ini passwordnya kita coba dulu aja ya, membuat password baru. Nah ini tuh, the email has already registered. Email ini sudah terdaftarkan gitu. Jadi ini nggak bisa nih. Kita harus pakai email yang baru. Coba Fatur, maaf. Fatur, gitu. Fatur. Kebetulan Fatur belum ada di database ya. Dan untuk password itu ada beberapa peraturannya ya. Ada beberapa peraturan, misalkan panjangnya lebih dari 3 dan juga maaf, panjangnya minimal 6 dan juga ini harus match ya. Kita coba
kita coba memasukkan password yang kurang dari 6. Misalkan kita hanya 5 aja. 12345. 12345. Ini apa ya? Hanya 5 aja panjangnya. Kita coba register. Tuh, password to short. Tuh. Passwordnya pendek, berarti harus lebih panjang dari 5 gitu. Harus minimal adalah 6 gitu. Kita coba ini isi ya. Kita 1234556 dan di sini harus match ya. Tapi coba kita masukkannya yang enggak match. Ini 1234556, kita masukkan ini 1234567. Kita masukkan 7 gitu. Kita coba cek ya, register account. Tuh, password not match. Passwordnya tidak cocok, berarti harus kita cocokkan terlebih dahulu. Coba kita masukkan 1234556 1234556. Oke, kita bisa lihat ya, passwordnya sudah memenuhi peraturan match dan juga panjangnya lebih minimal 6. Ini sudah diisi semua. Kita register. Oke, di sini congratulations, your account has been registered, please login. Nih, akun Anda sudah terdaftar, silahkan login gitu. Berarti ini kita tinggal login nih, tetapi login juga kita tidak bisa sembarang gitu. Pertama, emailnya harus sudah ada di database. Yang kedua, jika emailnya sudah ada, maka passwordnya itu harus sesuai dengan emailnya gitu. Misalkan kita masukkan email yang belum ada gitu. Belum ada, misalkan adalah fathur123@gmail.com gitu ya. Kita masukkan password yang sembarang. Kita coba login. Tuh, authentication wrong, email is not registered yet. Berarti email ini sama sekali belum ada di database, seperti itu. Saya coba masukkan emailnya, email yang tadi. Misalkan yang tadi adalah fathur@gmail.com. Kita masukkan passwordnya. Misalkan passwordnya nggak sesuai ya, 1234567. Kita login. Nah, authentication wrong, password is wrong. Seperti itu. Passwordnya salah, berarti kita harus memasukkan yang sesuai. Kita masukkan yang sesuai. Maaf, 1234556. Oke, kita coba cek ya di sini. Tuh, ini sudah ya 1234556. Kita coba login. Nah, di sini sudah login tuh. Sudah ada macam dan ini beberapa halaman di sini bisa diakses seperti itu. Oke, kita coba cek my profile. Di sini ada options, details, dan juga update. Di sini details menampilkan detail akun kita gitu. Nama kita, email kita. Tapi di sini datanya belum lengkap. Untuk melengkapi datanya, kita harus di halaman update. Nah, di sini ya halaman update. Nah, di sini sudah terisi ya defaultnya, maaf, data sebelumnya. Jadi kita tinggal ubah. Di sini majors. Untuk Muhammad Fathur Bani itu sejak ini angkatannya, angkatan 45. Tanggal lahir 8/2/2003. Maaf. Kebalik ya. Tapi ya ini mah contohnya aja ya. Nah, oke, ini sesuai ya. Nah, ini gambarnya gitu, fitur foto profil. Kalau misalkan kita nggak masukkan foto profil kita, ini foto profil defaultnya. Nah, kalau misalkan kita ingin masukkan, kita bisa saja ini browse. Kita bisa masukkan di ini, coba ya. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Kita dicoba aja ya, ini coba. Nah, ini coba.png gitu. Kita coba update gambarnya. Nah, congratulations, your account has been update. Ini langsung gambarnya terubah ya, dan juga di sini ada keterangannya, angkatan, jurusan, tanggal lahir. Oke. Di sini update juga, kita bisa mengubah password kita. Jadi kalau misalkan, password kita itu terlalu mudah, atau misalkan teman-teman atau ada orang yang sudah tahu gitu, kita bisa nih. Tetapi di sini juga ada beberapa peraturan, seperti current password tidak boleh sama dengan new password. Yang kedua, current password harus benar. Current password adalah current password sebelumnya. Password sebelumnya untuk user ini adalah 1234556. Tapi karena ini sudah karena ingin diganti, berarti passwordnya itu nggak boleh 1234556 lagi, seperti itu. Ini coba kita masukkan current password yang salah. 6 gitu ya. Maaf, kita masukkan ini yang salah ya, current passwordnya. Ini masukkan saja secara massal terlebih dahulu. Change password. Nah, maaf, new password tidak bisa sama dengan new repeat password gitu ya, sama yang tadi. Maaf tadi, soalnya tadi tidak sama ya. Kita coba masukkan yang ini current passwordnya, kita coba salah ya. Salah. Tuh, change password. Nah, change password valid kurang current password. Jadi kurang password sebelumnya itu salah. Berarti kita harus masukkan yang betulnya.
kita coba masukkan yang betulnya. Dan di sini kita masukkan coba yang sama gitu. 1 2 3 4 5 6 gitu. Kenapa sih nggak boleh sama? Ya soalnya ngapain juga diubah. Kalau misalkan passwordnya itu sama-sama aja gitu. Coba kita change. Nah, change password period, new password cannot be same with current password. Jadi passwordnya itu gagal dan juga nggak bisa sama dengan password kitanya seperti itu. Ya, sudah, kita coba ya. Ini current passwordnya betul. Kita masukkan password baru, misalkan Fathur. Kita coba change. Nah, di sini sudah terubah ya. Kita coba buktikan. Ini logout. Kalau misalkan logout, tinggal mencet ini ya. Ini logout. Dan juga di sini ready to leave. Kita mau cancel atau logout. Kalau misalkan cancel bisa ini. Atau kalau misalkan logout kita ini. Kita logout ya. Logout successfully. Oke, kita coba masukkan email dan password baru kita. Kita coba Fathur. Emailnya masih sama. Passwordnya kita apa ya? Kita coba yang lama. 1 2 3 4 5 6. Ya, kalau misalkan kita mau cek di sini tuh 1 2 3 4 5 6. Kita coba login. Nah, authentication wrong, password is wrong. Lalu kita masukkan email yang kita masukkan email dan juga password yang betul, Fathur. Kita coba ini cek Fathur ya. Login. Nah, ini sudah ini nih. Tuh. Berarti ini passwordnya sudah terganti seperti itu. Kita coba cek halaman shop. Nah, di halaman shop, di sini kita bisa membuat toko dan juga bisa melihat toko-toko atau membeli produk. Gitu. Dan juga di sini ada keterangannya. Di sini ada beberapa toko, ada Muiza Books, warung masakan, dan juga toko pendingin tata udara. Di sini ada gambarnya. Ini ada ownernya, ini deskripsi tokonya, dan juga di sini adalah lokasi dari tokonya. Seperti itu. Lalu, misalkan kita ingin visit nih, ingin mengunjungi itu. Tuh, kita bisa kunjungi toko Muiza Books yang ownernya Galih Firmansyah dan juga di Bandung Jalan Pasang nomor 8 gitu. Jadi kita bisa add ke keranjang ya, tapi nanti ya kita coba dulu kita ingin membuat toko kita sendiri gitu. Coba kita create membuat toko. Misalkan nama toko kita adalah toko Sija. Jangan toko Sija deh. Informatika. Nah, toko informatika. Nah, biar jelas gitu ya. Nah, misalkan di sini misalkan kita menjual ini sudah ada ya, menjual komputer dan perangkat jaringan. Gitu. Shop location-nya misalkan WS Sija. Kebetulan tadi sudah sempat diisi ya. Cuman dihapus lagi. Ini gambarnya ya. Kalau misalkan kita ingin gambarnya ini ya tetap aja ini. Kalau misalkan kita nggak ingin masukkan gambar bisa saja, tetapi gambarnya ini gitu. Tapi kita ingin membuat gambarnya yang baru aja. Kita coba, nah ini logo jurusan. Kita masukin logo Sija. Nah, kita create. Nah, congratulations, yourself has been added. Oke, kita cek. Ini sudah ya, sudah terisi. Toko informatika, gambarnya, deskripsinya, ownernya langsung otomatis, nama kita, dan juga lokasinya WS Sija, seperti itu. Sudah ya, dan juga di sini My Shop adalah toko-toko kita. Kebetulan karena kita sudah membuat toko kita, maka kita di sini akan menampilkan toko kita, seperti itu. Sudah ada toko informatika, ya alat komputer dan perangkat. Di sini kita bisa apa ya? Untuk masuk ke cek itu berarti kita itu melihat apa produk kita apa aja, terus mau kita ubah atau enggak, atau misalkan kita hapus, edit dalam toko kita, atau misalkan kita ingin melihat data penjualan di toko kita, bisa di sini. Ini untuk mengedit toko kita gitu. Misalkan mengubah gambarnya, misalkan mengubah nama toko, mengubah deskripsinya atau apa, itu bisa di sini. Coba kita edit. Misalkan jangan toko informatika saja. Informatika, jaringan dan aplikasi. Oke. Di sini sub deskripsinya kita tambahkan dalam perangkat jaringan serta menerima jasa memperbaiki komputer gitu ya. Ini sub location-nya WSJ saja. Gambarnya tetap ini, kita edit. Nah, congratulations, your shop has been edited. Di sini ada nih tuh, toko informatika jaringan dan tampaknya ini apa ya? Coba kita ini, tampaknya ini kepanjangan ya. Berarti ini saja ya, toko informatika jaringan. Gitu. Ya soalnya nama tokonya jangan panjang-panjang ya, cukup segini saja seperti itu.
Oke, sudah ya. Kita kalau misalkan ingin cek gitu, nah di sini ini belum ada produknya sama sekali ya. Kalau misalkan ingin menambahkan produk, bisa di sini. Add produk, misalkan ini tokonya ya. Di sini produk, nama produk kita apa gitu. Misalkan nama produknya adalah keyboard. Jangan keyboard deh, mouse. Tuh. Produkannya adalah IT device. Produkan adalah jenis produknya. Bisa buku, makanan, atau jasa, atau perangkat IT, make up, pakaian. Di sini adalah stationery itu alat-alat perlengkapan sekolah atau alat tulis lah. Ini etc yang lainnya gitu. Coba kita masukkan IT device ya, karena mouse itu IT device. Misalkan harganya itu 50.000. 50.000. Titel produknya adalah mouse Asus gitu. Bisa mouse Asus, menjual mouse Asus. Dan juga produk inventory adalah jumlah produknya. Misalkan kita ingin jumlah produknya itu lebih dari kita ingin masukkan 30 aja. Kita ya soalnya misalkan tersedia 30 seperti itu. Kalau misalkan kita ingin masukkan gambar, bisa saja. Kita di sini kita masukkan mouse ya. Oke. Dan juga untuk memasukkan gambar itu ada beberapa syaratnya ya. Seperti misalkan ukurannya itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Lalu gambarnya itu harus dengan format yang sesuai seperti itu. Ini mouse.jpg ya, coba kita masukkan ya. Nah ini kita coba add. Nah congratulations, your product has been added. Nah produk kita udah ditambahkan nih. Tuh nama produknya, jenisnya apa, keterangannya apa, dan juga harga, dan juga jumlahnya ya. Ini langsung format rupiahnya. Nah di sini kita bisa lihat ya. Ini session ya. Kalau misalkan kita ingin hapus, bisa refresh. Nah langsung otomatis itunya hilang. Nah di sini ada gambarnya ya. Ini misalkan kita edit lagi nih, kita edit produk seperti itu. Misalkan bukan mouse Asus nih. Misalkan harganya kita ubah aja ya. Harganya misalkan 52 gitu. Seperti itu. Kita coba update. Nah, update tuh. Langsung 52.000. Dan di sini ini adalah untuk misalkan kita ingin menambahkan jumlah persediaan produk gitu. Menambahkan 30 ini gitu. Atau misalkan mengurangi bisa. Kita di sini langsung ini pakai Ajax ya. Ini jumlah sebelumnya 30. Misalkan kita jadi ini misalkan udah ada persediaan tambahan nih. Kita masukin 40 gitu. Kita habis update. Nah, congratulations, your product inventory has been update. Nah, ini langsung jadi 40 nih. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingin hapus, bisa saja gitu. Seperti misalkan kita hapus ya. Yakin produk mouse ingin dihapus? Misalkan oke ya. Kita klik OK. Nah, your product has been deleted. Misalkan, salah gitu ya. Kita ingin nambah produk lagi. Ternyata mouse itu terhapus. Berarti kita harus memasukinya secara ulang gitu ya. Misalkan IT device. Nah, yang menarik di sini adalah ini. Saya menggunakan metode get. Jadi di sini adalah sesuai dengan ID shopnya gitu. Dan di sini kalau misalkan kita ingin mencoba menambahkan produk di toko lain gitu ya, atau mengakses yang lain, kita coba satu. ID satu itu kebetulan adalah toko Meiza Books. Meiza Books itu yang tadi ya. Coba kalau misalkan kita bisa mengakses halaman ini, kalau misalkan kita ingin mengakses halaman ini, tuh error 403 akses forbidden gitu ya. Ya walaupun mungkin bukan forbidden juga, tapi karena ini nggak sesuai dengan usernya, nggak sesuai dengan datanya, berarti ini nggak bisa nih. Tuh ini bisa back to dashboard atau home ya, halaman yang defaultnya itu, atau misalkan kembali gitu. Jadi kalau misalkan mengakses yang nggak sesuai dengan yang sebelumnya, kita bisa nih kita ganti misalkan ini kan ID shopnya 12 gitu. Kalau misalkan kita yang lainnya itu nggak bisa gitu, 13 atau bahkan yang nggak ada itu nggak bisa gitu. Harus di sini, atau misalkan produk yang sudah ada gitu, produk yang emang punya kita gitu. Ini kita coba ya, produk price-nya 50.000. Kita produknya adalah mouse Asus. Misalkan ini jadi 40. Terus use file. Nah, kita pilih mouse. Add product. Nah, sudah nih, your product has been added. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan produk seperti itu, coba kita cek di home. Tuh di home sudah ada ya, di mouse. Infonya bisa dilihat di sini, mouse
dari toko informatika jaringan, detail produknya mouse Asus, harga produknya 50.000, jumlahnya 40, seperti itu. Oke, nah itu shop ya, untuk shop. Nah di sini kalau misalkan kita ingin beli nih, ingin beli produk gitu, coba ingin menambahkan keranjang gitu, misalkan kita visit shop, kita bisa kunjungi toko ini. Terus ini ada ya, tokonya Meza Books. Ini usernya Galih Firmansyah. Ini keterangannya misalkan kita ingin ngecek tokonya seperti itu. Dan di sini ada dua buku nih, bahagia. Ini ada dua buku ya. Buku Bahagia Bersama Al-Quran, ada keterangannya tuh. Misalkan saya tuh ingin beli nih buku Quranic Motivation. Nah, bisa kita lihat ya di sini 30, harganya 82.000, 36 PCS gitu ya. Misalkan kita ingin menambahkan ke keranjang. Nah, untuk Quranic Motivation add to your shopping cart. Jadi apakah ingin ditambahkan ke keranjang? Kalau misalkan kita klik OK. Nah, congratulations, your product has been added to your basket. Gitu. Produk kita sudah ditambahkan ke keranjang kita. Dan di sini ada nama produk kita, shop, toko dari produk ini, harganya, dan juga settings gitu. Ini shopping basket itu jadi keranjang, tapi kita belum membeli produk itu gitu. Jadi harus kita ini untuk membelinya seperti itu. Nah di sini kita kalau misalkan ini mau akses aja tuh bisa tuh. Nah di sini kita bisa hapus, atau misalkan kita ingin beli nih, ingin beli ingin beli produk Quranic Motivation-nya seperti itu. Kita coba beli. Nah di sini kita ini ada menarik nih dari itu. Ini kita coba shop ya. Coba visit shop ya. Ini ada 36 PCS, 36 jumlahnya adalah 36. Oke. Tapi kalau misalkan kita beli 36 ya, kita beli 2, misalkan 2. Information ini ya keterangannya gitu ya. Ini keterangannya ya misalkan untuk produk makanan itu adalah harganya apa, atau misalkan ininya apa, seperti itu gitu. Informationnya adalah misalkan kita ingin, bentar ya, saya ada halangan. Oke, maaf ya, tadi sempat ke pause, soalnya saya ada urusan dulu. Tapi ini tidak ada yang berubah kok, tidak ada yang berubah sama sekali. Oke, kita lanjut ya. Ini amount, kalau misalkan kita ingin menambahkan informasi gitu ya. Misalkan untuk produk makanan, misalkan saya ingin rasa ini, saya ingin keterangannya seperti ini, misalkan ditambah ininya atau dikurangi ininya, seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk buku, kita coba informasinya adalah ya sebenarnya ini apa ya, di cover, misalkan ini aja ya, misalnya di cover rapih gitu. Kita coba buy. Oke, buy success, your product has been added. Nah ini datanya, kita beli hari ini, hari Rabu kebetulan, Quranic Motivation produk, nama produknya, tokonya ini settingsnya ini adalah ini tuh, kita bisa lihat tuh, ini tokonya, informasinya di cover rapi yang sesuai, harganya 82, jumlahnya 2, maka totalnya adalah 164.000 gitu. 82 kali 1 kali 2 adalah 164, seperti itu. Dan di sini ada statusnya nih, statusnya belum dikonfirmasi ya, soalnya itu belum ngeceknya. Dan di sini kan namanya 2, kita coba cek shop toko Meza Books. Tuh, ini berkurang nih. Tuh jumlahnya yang asalnya 36 menjadi 34. Nah, itu loh. Jadi ini otomatis ya berkurang. Jadi kalau misalkan adminnya, oh ini udah berkurang, berarti udah ada yang beli itu. Oke. Ini purchasing datanya. Jadi kan belum dikonfirmasi ya. Coba kita konfirmasi terlebih dahulu. Kita coba akses menggunakan akun yang itu, akun admin dari Meza Books. Gitu. Kita logout. Kita misalkan ini ya. Lafat ini. Oke. Maaf, tampaknya passwordnya salah ya. Aduh, saya lupa. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita ini ya, tuh usernya adalah Galih Firmansyah. Ini kita shop, ini my shop, Meza Books. Tuh. Toko dia adalah Meza Books. Tuh. Kita ini source datanya ya. Kita cek, tuh. Di sini ada data pembelinya ya. Ini mah iseng saya membeli produk saya sendiri gitu. Ini ada nama produknya gitu, harinya. Nah ini ada nih tuh, hari Rabu hari ini ada user Muhammad Fatur Bani membeli produk Quranic Motivation tuh.
Di sini ada status. Kalau misalkan ingin diterima, ya bisa di sini ya, settings. Kalau misalkan mau nerima tuh confirmation tuh. Tapi ini tuh belum dikonfirmasi. Tapi coba kita ini terserah adminnya ya, mau dikonfirmasi atau enggak, atau mau di accept atau di decline gitu ya. Kalau accept berarti ini diterima, kalau decline itu berarti ditolak gitu. Coba kita terima ya, confirm. Oke, confirmation sukses. Tuh, produk kita statusnya diterima. Coba kita cek ya, kita ke ini baru. Maaf ya, ini kita copy aja. Maaf. Nah ini kita copy aja ini ya, linknya. Aduh, maaf, tampaknya ini agak ngelag. Aduh, not responding. Oke, sudah. Belum ketang. Tampaknya kita di sini aja ya, kita logout. Nah, logout. Email adalah fatur, adalah ini apa ya, fatur. Oke, sudah. Nah, di sini kita data pembeliannya ya, tuh diterima, status kita diterima, berarti ya untuk komunikasinya bisa melihat emailnya ya. Soalnya kan tadi di data produknya, di data settings di shopnya itu ada tuh, oh ini emailnya ini, jadi bisa ngechat gitu, ini mau diorder atau mau apa gitu. Untuk fitur chatnya seperti itu sih, itu masih kekurangan dari produk ini. Nah, di sini ada hal lagi, ini kan keranjang ya, keranjang itu berarti mengambil tetapi belum membeli kan. Jadi ini untuk settingsnya, maaf ya, oh ini harganya itu ini bisa berubah gitu kalau misalkan diubah sama adminnya seperti itu. Coba kita di sini ya. Oke, kita masuk pakai akun yang admin Mezabox. Oke, maaf. Oke. Oke, agak lama. Dan di sini kita cek ya, dari toko kita My Shop. Nah, ini dia. Nah, ini kita coba ya. Tadi itu Muhammad Robbani itu membeli Quranic Motivation ya, Quranic Motivation, dan di sini harganya itu adalah 82.000. Dan di sini kalau misalkan kita ubah harganya nih, misalkan bukan 82.000, misalkan naik jadi 90 gitu, misalkan kita coba update tuh 80.000 tuh, ini jadi 90.000 tuh. Oke, coba kita cek, tapi di sini juga berubah tuh. Maaf, ntar ini kenapa nggak berubah ya, ntar. Oh maaf ya, soalnya ini adalah data pembelian gitu ya. Soalnya kan ini produknya udah dibeli. Kalau misalkan kita udah beli tetapi harganya tiba-tiba berubah, maka itu berarti wah ini kan kesalahannya. Tapi untuk di shopping basketnya ini tuh harganya berubah gitu. Soalnya ini kan basket ya. Jadi data keranjang. Kalau misalkan pembelian ini ngambil dari harga yang ini, harga ininya gitu. Seperti itu. Baik, mungkin segitu saja dari produk saya. Dan juga di sini ya, kalau misalkan kita ingin akses toko lain juga, misalkan ngedit toko lainnya, ini nggak bisa tuh. Maaf, ini edit satu. Tuh ini nggak bisa tuh, akses forbidden, nggak boleh. Harus toko yang kita punya gitu. Dan juga di sini saya akan menyebutkan kekurangan dari produk ini ya. Nah, di sini kekurangan dari web MPV yaitu Marketplace VOC adalah pertama, email bisa jadi salah atau tidak ada. Kalau misalkan kita daftar, terus kita misalkan masukkan email, ternyata emailnya itu tipe 1 dan kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita ingin chat melalui email itu, berarti kita nggak bisa. Soalnya kenapa? Emailnya kita salah atau misalkan nggak ada sama sekali gitu. Jadi itu nyambung sama nomor 2 ya. Fiturnya kurang lengkap. Fiturnya adalah seperti forgot password, mengaktifkan email gitu, mengaktifkan user melalui email, itu saya belum ada. Jadi itu kekurangan saya. Dan juga fitur chat sebenarnya saya ingin menambahkan, tapi cuma bingung ya, agak cukup bingung untuk menambahkannya. Soalnya biar supaya mempermudah untuk komunikasi
antara pembeli dan juga penjual seperti itu. Dan yang ketiga, view-nya kurang rapi ya. Tadi lihat gambarnya nggak ada yang kegedean, ada yang kekecilan, dan juga tidak ada halaman admin. Maksud dari halaman admin di sini adalah jadi admin untuk halaman adminnya itu belum bisa dibuat. Jadi untuk bisa mengubahnya itu ya untuk dari settingan sintaks itu. Jadi belum ada tuh. Misalkan admin itu ingin ngecek jumlahnya, itu harus di database-nya langsung. Oke, seperti itu ya dari produk saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari penyampaian atau dari produknya. Semoga bisa bermanfaat buat penonton gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.